perempuan dan laki-laki itu bercampur dalam satu lokasi. Kenapa kok wanita ketika berjalan itu pantatnya mesti goyang? 1 2 1 2 1 2 dilu gombol wah idone Kumpul kebo. gak dadi menungso kumpul kebo. Loh, seperti kita di Masjidil Haram di Mekah itu kan bercampur antara laki-laki dan perempuan. Pertanyaan next ada nggak? Ada banyak tentang wah, ini di Twitter ini banyak sekali. Oke. Terus kemarin itu juga saya lihat sih, ada lihat ketika rame-rame ternyata terutama di sholat Id itu perempuan dan laki-laki itu bercampur dalam satu lokasi. Bercampur itu Bercampur itu maksudnya ya di situ ada perempuan, apalagi perempuannya berada di depan lagi. enggak, maksudnya bercampur itu ya apa sih? Lah bercampur misalnya antara jamaah laki-laki dan perempuan itu dalam satu tempat yang tidak ada satirnya, misalnya perempuan yang laki-laki di sini, perempuan di sini, sampingnya oh sejajar tapi tidak ada satir. Dan bahkan di soft paling depan, Dan bahkan perempuan itu berada di soft yang paling depan. Itu inti pertanyaannya itu bagaimana ketika dalam sholat ini laki-laki dan perempuan tercampur dalam satu tempat tanpa adanya pemisah, ngoten. Ini pemisah itu kalau penghalangi. Nek babakan antara hubungan laki-laki perempuan, saya kira kok Guzen nih sing lebih afdol untuk jawab ini. Karena campur laki-laki dan perempuan dilala sampingnya tepak sing bainul kan. Allah, Awet dhewe iki ya sholat imane kuat, imrone gak kuat. enggak, tolong kau dijawab. Ini masih separuh. masih separuh. Ya, Oke. mau dimaklumi Kusen tadi memang bangun tidur itu wajahnya masih agak sedikit kusut, Langsung diobrak-obrak. perlu di seteliko. Masih sedikit, masih ya istilahnya masih separuh lah nyawanya. Gimana itu? Jadi gini, mengenai antara percampuran soft laki-laki dan perempuan jadi satu, ngaten nggih? Oke. Nah, jadi gini, kita runtut dari awal dulu bahwasannya antara laki-laki dan perempuan ini konteksnya kan ajnabi dan ajnabiyah, ngaten nggih? Ya, Jadi selain saudara, ibu dan orang-orang yang semahram itu kan statusnya yang laki-laki ajnabi, yang perempuan ajnabiyah. iya. Konteks ajnabi dan ajnabiyah ini nanti pertama tidak boleh berkumpul menjadi satu. Makanya ono wong pacaran blusukan, pacaran tok wis gak oleh. Omene blusukan nang kebon. Wah, Loro ngene kuwi. mana kebun lapot ya. Garet bos, sapi ngake. Antara perempuan dan laki-laki belusuan ke kebun itu loh. Yo kan sapi ini Kan akeh. bahaya. Sapi ini akeh. Mungkin aja Usahakan khusnudun di setiap Kan saya yang menyanggap. yo bene sih duwe sapi perah semisal kan butuh susu kan. Nah, akhirnya dia ngarit berdua Oh. biar dapatnya Banyak. biar dapat susunya banyak. kan nek pakan sapi ini akeh. Garis bawah itu ya. Aku pakai nyaponi. Kene kok maneh pokoke. Karena kok mana ya? Oke. Nah, laki-laki bercampur dengan perempuan ini dalam satu tempat dan tidak ada, ini konteks tidak ada orang lain dulu ya. Iya. Dia hanya berduaan saja, itu hukumnya haram. Nah, ketika berkumpul banyak laki-laki dan perempuan dalam satu tempat tanpa adanya penghalang, ini oleh beberapa ulama juga menyatakan haram. Haramnya apa? Pertama, potensi terjadi fitnahnya besar. Fitnah itu apa? Fitnah itu kalau dalam redaksi beberapa kitab fikih itu hal-hal yang bisa menimbulkan syahwat. Oh gitu ya. Nah, Bisa syahwat lah. Iya. Jadikan kita itu berimajinasi lah. Atau berfantasi lah. Lah, itu baik itu berupa nanti terjadi perzinahan atau hal-hal yang menjadikan mendekati perzinaan. Semisal gara-gara nyawang, ayu
akhirnya timbul syahwat. Lagi iki potensi terjadi fitnahnya di situ. Syahwat itu bukan berarti terangsang. Yo kita itu makanya kita berfantasi yang aneh-aneh termasuk Syahwat itu ketika kita apapun yang kita lakukan, ketika itu merasa enak, itu syahwat. Contoh kita ngemil apa, atau pagi hari kita ngopi, kita ngerokok, itu ngerasa nikmat, itu syahwat. Tapi syahwat itu luas. Oke. Kalau menikmati dengan mensyukuri apa tidak usah. Yo kan beda lagi. Kita kan bahas konteksnya ini laki-laki ajnabi dan ajnabiyah. Tadi kan ngebahasnya di gunung. Iya. Nah, potensi terjadi top memang. Ya babakan tasawuf itu aku babakan tasawuf ampun. Pikir sih. Ya. Saya nggak kepikiran tadi bisa seluas itu. Loh, sama nggak pernah ngaji ihya toh? Enggak. Wah lah iku apa? Ngaji ya aku sih. Bidayah dulu baru ihya. Runtutannya gitu ya. Sampai dulu bidayah dulu diperdalam sampai beberapa kali ngaji bidayah. Makanya ngambil siap apa enggak? Kan gitu bisa dong ditaitan belit. Kan bayarannya sudah diambil siap. Bukan gak lanjut gak. Jadi percampuran di sini campur tok itu sudah nggak boleh. Apalagi nanti karena apakah tidak boleh ada potensi terjadi fitnah. Nah fitnahnya apa? Ya saiki kita berbicara secara umum lah. Wanita kan memang diwajibkan untuk menutup dirinya. Iya. Ya. Dari menutup dirinya. Jadi dia wajib menutup auratnya. Nah itu kan. Tapi jangan lupa juga laki-laki juga ada kewajiban menahan pandangannya untuk tidak melihat wanita lain. Iki sing akeh di kurang jangkep. Biasa kan wanita harus menutup aurat biar tidak terjadi fitnah loh. Iya. Wanita sudah menutup aurat, laki-laki tidak menjaga pandangan, ya padha ae. Tadi ada dua kewajiban. Ketika saya memandang seseorang kan tangkap memandang kacamata saya sendiri. Mandang kacamata kok tahu urusan memandang kacamata sendiri. Ini kan memandang wanita. Lah iku padha karo delok bokep lan HP. Oh iya ya. Iya, delok HP. Ya. Nah, iku ngono. Jadi tetap lah karena si wanita ini wajib menutup aurat, laki-laki juga wajib menjaga pandangannya. Nah, sehingga kalau sholat campur arepe wong wedok. Ya. Ini kan ya meskipun oke lah kita bisa berhusnudzon. Masa ya sembayang nyawang bokong. Kan ngono. Tapi kan ya setan itu pinter mlebune. Moro-moro sak kelebatan moro-moro ketok bokong terus mikir aneh-aneh. Lah itu fantasi itu menimbulkan sebuah fantasi. Perempuannya kan sudah nutup aurat waktu sholat. Laki-lakinya karena menjaga pandangan kleru titik ngono ya. Iku setan langsung masuk menggoda lah. Potensi seperti ini yang diminimalisir oleh para ulama agar tidak terjadi percampuran laki-laki dan perempuan. Gimana? Saya jadi teringat waktu ini. Dulu pas dunia asik Sanawi, dahulunya guru saya gini. Kenapa kok wanita ketika berjalan itu pantatnya mesti goyang 1 2 1 2 1 2 dan sudah sangat dipastikan itu jadi daya tarik mata lelaki. Karena apa? Di setiap gerakan itu ada 2000 setan yang memukul pantatnya si perempuan. Iya. Satu itu sebelah kanan, sebelah kiri juga 2000. Jadi setan ya. Berarti sangat berpotensi sekali itu kemasukan atau tergoda setan. Akhirnya jadi daya tarik. Contoh lah lelaki kayak Gus Arif ini jalan nggak mungkin pantatnya kayak gini, nggak menarik juga. Karena saya tahan deh berarti. Hebat sampean. Setan yang godone lewat meripat, lewat utek, nggak lewat fisik, nggak lewat iku, lewat indera yang lain. Oke, berarti kesimpulannya itu kita itu memang disuruh untuk menjaga sepandang. Tak tambah ibarat dulu ya sebelum disimpulkan. Jadi dalam Is'adur Rafiq syarah kitab Sulamut Taufik
itu ada keterangan menarik bahwasanya segala jenis perkumpulan yang antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya penghalang itu termasuk akbahil haromat, termasuk keharaman yang paling buruk. Kenapa? Termasuk reuni itu hidup. Loh, kalau ada satirnya kan nggak ada masalah. Seperti reuni, misal kan banyak kan sekarang reuni kelas, itu kan termasuk kumpul dalam satu ruangan, dalam satu ruangan antara laki-laki dan perempuan. Saya belum, tak selesaikan dulu. Ngomong sampean terlalu pelan, tak merbu saya. Oh, ngono ya. Kalah ambek yang lain kiwa tengan kan ngono. Oke, lah. Jadi di sini ketika memang berkumpul dengan perempuan tidak adanya hajat yang mendesak, terus kemudian rawan terjadi fitnah, maka ini nanti dikategorikan sebagai akbahil muharramat. Oh, keharaman yang paling buruk. Soalnya apa? Ada juga loh. Siapa itu Mas? Gurunya Imam Syafi'i tadi? Imam Maliki. Bukan. Imam Syafi'i itu punya guru perempuan. Sayyidah Nafisah kalau nggak salah namanya. Iya. Lah, beliau kan perempuan. Tapi beliau juga menyampaikan ilmu. Sayyidah Aisyah, istri Kanjeng Nabi, beliau juga menyampaikan ilmu. Nah, ini kan ada hajat yang mendesak. Ilmu kan harus diturunkan. Hadis Nabi jangan sampai terputus. Ilmu jangan sampai terputus. Nah, ini karena ada hajat seperti ini, maka ketika memang nggak ada orang lain yang kompeten menyampaikan, bisa, tapi diminimalisir potensi fitnahnya. Jadi kalau ada tujuan tertentu khususnya taklim, tujuan untuk belajar, ya termasuk diperbolehkan dan ada kelonggaran. Tapi kalau dilu kumpul, wah ditone kumpul kebo, gak dadi menungso kumpul kebo ya. Jadi konteks cerita tadi enggak anu. Nah, bagi saya kan kalau cerita-cerita ulama zaman dahulu seperti Rabi al-Adawiyah atau siapapun itu ya karena beliau ketika bersama lelaki itu biwiri syahwat. Iya, wali bos. Jadi kalau di baratnya sekarang udah nggak nyambung. Iya, mungkin, tapi kan ada sisi kelonggaran di mana ketika itu tarafnya itu memang ada hajat yang mendesak, itu kan menjadi boleh. Bahkan saya pernah lihat juga di YouTube itu kan masuk TV One atau apa ya? Kalau sebut merek ya, masuk televisi lah pokoknya. Itu ada pembela saya Panji Gumilang, kan saya si Panji Gumilang ini dan dibantah oleh MUI seperti kita itu sholat di Masjidil Haram. Kan pengambilan dalilnya itu kan begini loh, seperti kita di Masjidil Haram di Mekah itu kan bercampur antara laki-laki dan perempuan. Berarti bisa kita simpulkan jawabannya itu kalau memang ada daruratan, saya kan nggak mungkin dipisahkan kan antara jamaah laki-laki dan perempuan. Dan beda kondisi juga. Iya. Antara di masjidnya Az-Zaitun sama Masjidil Haram. Ya beda. Ya. Nggak bisa disamakan. Dan samakan. Mereka kan mengambil dalil seperti itu. Di Mekah saja Masjidil Haram tempat suci berkumpul, kok di sini dilarang. Oh ngono. Oke. Gimana Mas Zen? Beda ya. Masjidil Haram itu masjid. Oh iya. Kalau masjidnya Zaitun itu masjid yang kayaknya haram untuk kita masuki. Iya benar sekali. Waktu saya lihat itu ya kayak guyu-guyu dhewe. Iki piye maksudnya? Banyak yang menanyakan dan ingin membahas tentang masalah ini. Tentang yang ini. Gimana teman-teman? Apakah Anda sudah puas dengan jawaban kita? Kalau tidak puas, ajukan pertanyaan lagi, nanti kita bahas. Oke, para sahabat di rumah, di mana saja, nanti kita akan teruskan pembahasan kita lain kali. Pantengin terus channel kami Satrim Bali, dan jangan lupa like, komen, dan share. Monggo silakan tanya tentang apa saja, insya Allah akan kita selesaikan dan akan kita bahas.
Kita berjumpa lagi masih bersama saya Arfadzi dan teman saya Andri sahabat saya Zen. Zen. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.